guys, ini di stasiunnya udah nyampe, tapi belum tahu sih masuknya, jadi cari tahu dulu paling. Nanti kalau udah dalam kita lanjut. Keberangkatan pukul 10:20 Tujuan akhir stasiun Halim. Ini gerbangku siapa? Kita 2A. Udah di dalam guys. Ini nggak tahu quiet carriage atau enggak, cuman suasananya oke sih, worth it. Tadi ada beberapa kayak apa ya, pengalaman baru. Ini lumayan safety sih, jadi kayak ada security checknya juga, terus masuk ke dalamnya juga ada kayak waiting roomnya juga, mirip-mirip kayak kalau mau boarding pesawat gitu lah. Terus petunjuknya lumayan memadai, jadi kalau buat teman-teman yang bingung kayak takut tersesat di dalam stasiunnya, ini lumayan oke sih. Jadi kalian bisa untuk coba lewat pintu mana aja, terus dia tetap ada petunjuknya lah, ibaratnya kayak gitu. Boleh banget dicoba guys. Ini aku dapat tiketnya lumayan murah, nggak murah-murah banget sih, cuman standar lah 225.000. Terus ada diskon sekitar 210.000. Nanti kita lihat kira-kira bakal dapat pemandangan yang kayak gimana. Cuman sejauh ini pengalamannya cukup worth it, dan mungkin karena hari kerja juga jadi nggak rame. Selamat pagi penumpang yang terhormat. Atas nama KCIC, kami mengucapkan selamat datang dalam perjalanan bus. Ini legroomnya lumayan luas, jadi mungkin ya buat teman-teman yang tingginya 160, 170 ini masih oke lah, karena aku kan tingginya sekitar 164, 165an. Nah ini masih oke. Terus sebenarnya ada buat baggage juga di atas, kalian bisa taruh di sini. Cuman karena aku bawanya ini dan aku malas naikin, dan barang berharga takut jatuh, jadi aku taruh di sini. Terus katanya sih ada colokan listrik ya, tapi di mana ya colokan listriknya? Jujur belum nemu colokan listrik. Apakah ada di bawah? Oh ini ada buat audio ya kayaknya, atau apa ini? Oh enggak ding, ini baut. Terus ini buat naik turunin kursinya. No effort guys, gampang nuruninnya, kayak tinggal pencet ini doang, tarik. Terus feeling aku karena ini juga masih baru, jadi fasilitasnya masih oke, masih terawat lah sejauh ini. Terus mungkin buat reviewnya, full review gitu, bisa cek di channel-channel lain. Cuman ini pengalaman, kira-kira apa aja sih yang kalian dapetin. Ini BTW ini ekonomi premium, ya tiket paling murah lah ibaratnya. Kalau first class kan bisa 600.000, ini sekitar 200-300.000. Jadi si harganya itu berubah-berubah tergantung season gitu deh. Kalau lagi high season dia bakalan lebih mahal, tapi kalau
kayak sepi hari kerja kayak sekarang, ini bakal lebih murah. Terus kalian mesennya juga kalau weekend itu bakalan lebih mahal sih. Akhirnya menemukan colokannya itu di sini guys, ternyata di bawah. Jadi bisa ngecas, terus juga bisa ya mungkin kalau laptop atau apa gitu ya bisa langsung USB, or pakai stop kontaknya juga bisa. Kalau misalkan kalian kayak Type C gitu kan nggak bisa ya berarti kalau USB kayak gitu. Jadi bisa ngecas. Walaupun sebenarnya kereta ini nggak lama-lama banget guys, cuman sekitar 40 menit ya kalau gue lihat, sekitar 40 menitan. Terus kalau kalian dari Padalarang itu sekitar 30 menit. So dari Bandung ke Jakarta ke Halim itu 40 menit, bayangin, cepet banget. Jadi benar-benar menghemat waktu. Jadi sebenarnya kegiatan gue ke Bandung ini sebenarnya nengokin adik gue kan di ITB, di TPB di Jatinangor. Jadi sekarang karena orang tua gue lagi nggak bisa untuk nengokin, akhirnya didelegasikanlah saya untuk nengokin dia. Padahal ya sebulan sekali lah ditengokin, dilihat gitu, karena adik gue baru pertama kali untuk merantau. So kita lihat lah kayak dia kegiatannya lagi apa gitu. Terus dia sering pulang malam gitu kan. Jadi karena gue pun di rumah nggak ada kegiatan, jadi kita yang kesana. Karena kalau dia yang pulang ke Bogor itu susah lah jadwalnya. Dan tadinya gue kan baliknya itu mau naik travel, cuman pas cek harga travel dan kayak waktunya yang harus ditempuh dan ditambah lagi apa ya ibaratnya, karena gue juga sekarang mau ngejar sesuatu, ada yang mau dikerjain, jadi gue mau coba untuk naik Wush. Terus karena ya hari kerja, jadi gue feeling kayak oh pasti sepi gitu kan. Ya udahlah, akhirnya gue ambil Wush. I think Wush tuh awalnya gue kira kayak buat apa gitu kan, kayak gue pun sebenarnya masih mendukung transportasi umum itu kayak selevel. Jadi kayak mendingan banyakin kereta biasa dibandingkan kayak kereta cepat atau gimana. Cuman 50-50 lah perasaan gue. Kayak di satu sisi ini tuh bermanfaat, tentunya pasti bermanfaat ya, tapi di satu sisi juga dengan dana sebesar ini sebenarnya bisa bangun kereta yang jauh lebih banyak lagi untuk kayak pemerataan di Indonesia. Cuman sejauh ini juga yang gue rasain, kereta-kereta di Indonesia tuh sebenarnya udah oke-oke juga gitu. Gak harus yang kayak sampai selevel Wush. Ini kan menurut gue lumayan mewah lah ya kalau dibandingin sama kereta biasa. Dan kalau misalkan kita pengen jadiin Indonesia sebagai tempat yang kayak lebih mudah untuk transportasinya dan lain sebagainya, menurut gue kereta biasa tapi bisa dijangkau kemana-mana itu juga nggak kalah worth it lah gitu ibaratnya. I think itu sih. Terus kayak soal transportasi umum juga ya, karena gue kan sebenarnya nggak ngerantau ya guys. Gue kan kuliah di Bogor, tinggal di Bogor juga. And then kalau misalkan gue ngerasa ibaratnya bisa travel dengan kendaraan atau transportasi umum, itu benar-benar sangat memudahkan gitu. Apalagi buat muda-mudi gitu ya, ibaratnya kayak kalian bisa travel ke tempat yang benar-benar wah gelap guys. sorry kaget. Oh bentar lagi kita nyampe Padalarang guys. Ya gitulah intinya. Gue cuman kasih tahu kalau misalkan transportasi umum kayak gini tuh bener-bener kayak memudahkan kita untuk bisa travel dan juga untuk berpergian. Kalau misalkan kereta biasa apalagi jauh lebih murah, walaupun kecepatannya atau waktunya itu jauh lebih lama, cuman tetap gak kalah bermanfaat kalau misalkan memang dia itu bisa menjangkau tempat-tempat di seluruh Indonesia gitu. So maybe untuk masukannya buat pemerintah,
karena ini pemerintahan baru juga ya, kayak pemerataan transportasi itu number one sih, dan jadiin fokusnya kita ke negara yang kayak pedestrian friendly dan public transport friendly. Itu juga salah satu apa ya, kayak nikmat lah kalau misalkan kita bisa sampai ke titik itu gitu. Kenapa? Dari yang gue rasain waktu pas gue student exchange itu bener-bener bermanfaat sih kalau kita ada transportasi umum yang memadai, dan kalau bisa terjangkau juga untuk semua kalangan. Ini di stasiun Padalarang. Kayaknya kalau mau ke gerbong yang deket itu gerbong 7, karena dia langsung ini udah eskalator, terus ini langsung gerbongnya yang gue naikin sekarang. Mohon perhatian akan digunakan taksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sudah keluar guys. Ini pengalaman yang menarik. Kita sekarang lanjut ke LRT, tapi basically wush udah selesai, jadi kalian harus scan tiket kalian untuk masuk dan juga keluar. Jadi tadi pas keluar juga kalian harus nyiapin boarding pass kalian. I think sampai di sini videonya. Sampai jumpa di video berikutnya, mungkin pengalaman-pengalaman baru lainnya. Dadah.